Malam itu udara di kaki gunung terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun perlahan, menyelimuti pepohonan pinus yang berdiri seperti bayangan hitam menjulang. Di sebuah desa kecil, hidup seorang anak SMA bernama Raka. Ia dikenal ceria, suka bercanda, dan tak pernah takut pada hal-hal mistis. Setidaknya sampai hari itu datang. Sepulang sekolah, Raka dan dua temannya memutuskan untuk mandi di Sirah Chai, sebuah mata air gunung yang terkenal jernih, tapi juga terkenal angker. Airnya dingin menusuk tulang, mengalir dari celah batu besar yang dipenuhi lumut hijau pekat. Orang-orang tua di desa sering melarang anak muda pergi ke sana saat sore menjelang maghrib. "Ah, cuma mitos," kata Raka sambil tertawa. Saat itu matahari sudah mulai tenggelam. Langit berubah jingga keunguan. Temannya mulai gelisah. "Rak, pulang aja. Udah sore," bisik salah satu dari mereka. Namun Raka justru melangkah lebih dalam ke kolam batu itu. Ia menyelam, merasakan dinginnya air menyelimuti tubuhnya. Saat berada di dalam air, ia merasa ada sesuatu seperti tangan dingin yang menyentuh kakinya. Ia muncul ke permukaan dengan napas tersengal. "Kalian tadi pegang kaki gue ya?" tanyanya. Kedua temannya saling berpandangan, wajah mereka pucat. "Kita nggak ada yang nyentuh lo." Angin tiba-tiba berembus kencang. Pepohonan berderak. Dari balik aliran air, Raka seperti melihat bayangan hitam berdiri diam. Sosok tinggi dengan rambut panjang menjuntai. Wajahnya samar tapi matanya kosong. Sejak saat itu semuanya berubah. Sesampainya di rumah, Raka langsung menggigil hebat. Tubuhnya panas seperti terbakar. Ibunya panik, membalutnya dengan kain basah, tapi suhu tubuhnya terus naik. "Pak, Raka kenapa ini?" Tangis ibunya pecah. Raka mengigau sepanjang malam. "Dingin, gelap, tolong, aku ditarik." Kadang suaranya berubah berat, bukan seperti suaranya sendiri. Ayahnya mencoba membawa ke puskesmas. Tapi anehnya, setiap kali mendekati jalan keluar desa, Raka kejang-kejang hebat, seolah menolak pergi. Malam kedua, hal yang lebih mengerikan terjadi. Raka tiba-tiba duduk tegak di kasur. Matanya terbuka lebar, tapi tidak melihat siapapun. Mulutnya tersenyum, perlahan, terlalu lebar untuk manusia. Ibunya menjerit, "Dia bukan Raka." Keesokan harinya, kabar itu sampai ke kakeknya, seorang lelaki tua yang tinggal di pinggir desa. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang memahami hal-hal gaib, meski ia jarang bicara soal itu. Begitu melihat kondisi Raka, wajah kakek langsung berubah serius. "Ini bukan sakit biasa," katanya pelan. "Jiwanya ditarik penunggu Sirah Chai." Ibunya menangis histeris. "Selamatkan anak saya, Pak." Kakek mengangguk pelan. Tapi yang mengambilnya bukan makhluk lemah. Malam itu, kakek membawa sebenda yang dibungkus kain putih tua. Ia membukanya perlahan. Sebilah keris tampak berkilau redup di bawah cahaya lampu minyak. "Itu?" tanya ayah Raka. "Keris pusaka, pemberian dari kerajaan Sumedang. Sudah lama disimpan dan tidak pernah digunakan sembarangan." Udara di rumah terasa semakin berat. Raka tiba-tiba tertawa, tawa yang bukan miliknya. "Kau mau mengambilnya kembali?" Suara itu keluar dari mulut Raka, dalam dan bergaung. Kakek berdiri tegak. "Aku datang bukan untuk meminta." Lampu minyak berkedip. Angin berputar di dalam ruangan, meski semua pintu tertutup. Raka bangkit perlahan, tubuhnya bergerak kaku seperti dikendalikan sesuatu. "Aku sudah memilihnya," suara itu berbisik. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di belakang Raka. Sosok penunggu air gunung itu kini terlihat jelas. Tinggi, kurus, dengan wajah pucat dan mata kosong yang meneteskan cairan hitam. Ibunya pingsan. Kakek mengangkat keris itu. "Kalau kau tidak melepaskannya, kau akan hancur." Makhluk itu tertawa, suara yang membuat telinga berdengung. Dalam sekejap, ruangan seperti berubah menjadi dunia lain. Air menggenang di lantai, bau tanah basah memenuhi udara. Raka menjerit. Kakek melangkah maju, lalu dengan satu gerakan cepat, menusukkan keris itu ke arah bayangan yang menyatu dengan tubuh Raka. Suara melengking memenuhi ruangan. Makhluk itu meraung, tubuhnya retak seperti kaca pecah. Bayangan hitam itu terlepas dari tubuh Raka, berusaha melarikan diri. Namun keris itu bersinar terang. Dengan satu tusukan terakhir, makhluk itu hancur, lenyap menjadi kabut hitam yang tersapu angin. Raka jatuh tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian ia membuka mata. "Ayah, ibu, aku di mana?" Ibunya langsung memeluknya sambil menangis. Kakek hanya duduk diam, napasnya berat. "Jiwanya sudah kembali, tapi ingat," katanya pelan, "tidak semua tempat di dunia ini milik manusia." Sejak saat itu, Raka tidak pernah lagi mendekati Sirah Chai. Dan hingga kini, warga desa masih sering mendengar suara air yang mengalir.